Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Yani Haryadi MPD, selaku pengampu mata kuliah analisis real, dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan materi bilangan negatif dan bilangan rasional yang beranggotakan Hanifra Apraini, Almar Syaren Pratiwi, dan saya sendiri, Sensen Rasana. Langsung saja ke pemateri pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bilangan negatif. Bilangan negatif dalam matematika merupakan bilangan yang kebalikan atau lawan dari bilangan positif. Dalam sistem bilangan real juga, bilangan negatif merupakan bilangan yang berada di sebelah kiri dari bilangan positif atau bilangan yang kurang dari 0. Bilangan negatif tersebut dilambangkan menggunakan tanda minus di depan angkanya. Nah, contoh dari bilangan negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Pada teorema 2.1 ini, misalkan A merupakan sembarang elemen dari bilangan real, maka teoremanya yang pertama adalah negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Yang kedua, negatif dikali negatif A sama dengan A. Dan yang ketiga adalah negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Yang pertama, kita akan membuktikan pada teorema 2.1 yang pertama, yaitu negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Di sini kita akan menggunakan persamaan dengan menambahkan A di ruas kanan dan kirinya dengan pernyataan A sama dengan 1 dikali A yang merupakan sifat identitas pada perkalian. Jadi, A ditambah negatif 1 dikali A sama dengan 1 dikali A ditambah negatif 1 dikali A. Setelah itu, kita akan menggunakan sifat distributif, yaitu buka kurung negatif 1 ditambah 1 tutup kurung dikali A sama dengan negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi 0 dikali A yang merupakan sifat inverse dari penjumlahan. 0 dikali A sama dengan 0 sesuai dengan teorema sebelumnya. Karena di sini kita akan membuktikan jika negatif 1 dikali A sama dengan negatif A, maka kita akan menggunakan teorema 1.2, yaitu jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Di sini pada ruas kirinya kita akan memisalkan jika negatif 1 dikali A itu sebagai B. Jadi sebelumnya sudah terbukti jika A ditambah B sama dengan 0. Maka terbukti pula jika negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Pada teorema 2.1 yang kedua, kita akan membuktikan bahwa negatif dikali negatif A sama dengan A. Di sini kita hanya akan menggunakan satu sifat, yaitu sifat inverse pada penjumlahan, yaitu negatif A ditambah A sama dengan 0, di mana kita kembali pada teorema yang sebelumnya, yaitu jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Maka di sini kita akan menggunakan A sebagai B. Jadi bisa disimpulkan bahwa A sama dengan negatif dikali negatif A atau kebalikannya, yaitu negatif dikali negatif A sama dengan A terbukti. Pada teorema 2.1 yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu pada teorema 2.1 yang pertama bahwa negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Kita akan memisalkan bahwa A di sini adalah negatif 1. Maka kita akan menghasilkan bahwa negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif dikali negatif 1. Setelah itu, kita akan menyesuaikannya pada teorema 2.1 yang kedua, yaitu negatif dikali negatif A sama dengan A. Karena di sini kita akan memisalkan bahwa A sama dengan 1, maka negatif dikali negatif 1 sama dengan 1. Terbukti jika negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2.2, yaitu yang pertama, jika A merupakan sembarang elemen dari bilangan real dengan syarat A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0 dan A sama dengan 1 per 1 per A. Yang kedua, jika A dan B merupakan sembarang elemen dari bilangan real dengan syarat A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang ketiga, jika A dan B merupakan sembarang elemen dari bilangan real, maka negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Yang keempat, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka 1 per negatif A sama dengan negatif 1 per A. Di sini kita akan membuktikan teorema 2.2 yang pertama, yaitu jika A sembarang elemen bilangan real dengan syarat A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0 dan 1 per 1 per A sama dengan A. Untuk yang pertama kita akan buktikan dulu jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Kita akan menggunakan kontradiksi. Misalkan 1 per A-nya sama dengan 0, maka A dikali 1 per A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Maka sifat tersebut kontradiksi atau bertentangan dengan sifat inverse pada perkalian. Karena menurut sifat inverse pada perkalian, jika A dikali 1 per A sama dengan 1,
Maka terbukti bahwa jika 1 per A sama dengan 0, akan kontradiksi dengan sifat inverse pada perkalian. Jadi terbukti bahwa 1 per A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A sama dengan A. Di sini kita hanya akan menggunakan satu sifat, yaitu sifat inverse pada perkalian, yaitu 1 per A dikali A sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema 1.1, yaitu jika A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Jika kita memposisikan A yang pertama itu sebagai B, maka terbukti jika A sama dengan 1 per A. Pembuktian selanjutnya, misalkan jika ada dua bilangan real, yaitu A dan B, di mana perkalian dari keduanya menghasilkan sama dengan 0. Nah, maka salah satunya pasti 0. Jadi, A-nya sama dengan 0, atau B sama dengan 0, dan A tidak sama dengan 0. Nah, maka akan dibuktikan A-nya yang tidak 0 dan B sama dengan 0. Nah, B sama dengan 0 itu jika kita kalikan dengan 1 per A pada kedua ruasnya, maka akan didapatkan. Nah, kita tahu bahwa P itu sama dengan 1 kali B. Kemudian, menggunakan sifat identitas pada perkalian. Selanjutnya, 1 itu adalah 1 per A kali B. Nah, ini berdasarkan sifat inverse pada perkalian. Nah, lalu selanjutnya, kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita kelompokkan yang tadinya sama dengan 1 per A dikali A kali B, di mana AB itu sama dengan 0 menurut permisalan yang diketahui tadi itu. Jadi A kali B itu jadi 0, ditulis jadi 1 per A dikali 0. Nah, menurut teorema, A kali 0 itu sama dengan 0. Nah, maka terbukti bahwa B sama dengan 0 dan B sama dengan 0 itu terbukti. Nah, dengan cara yang sama dapat digunakan untuk menunjukkan jika B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Pembuktian selanjutnya, misalkan jika ada dua bilangan real, yaitu A dan B, di mana perkalian dari keduanya menghasilkan sama dengan 0. Nah, maka salah satunya pasti 0. Jadi, A-nya sama dengan 0, atau B sama dengan 0, dan A tidak sama dengan 0. Nah, maka akan dibuktikan A-nya yang tidak 0 dan B sama dengan 0. Nah, B sama dengan 0 itu jika kita kalikan dengan 1 per A pada kedua ruasnya, maka akan didapatkan. Nah, kita tahu bahwa P itu sama dengan 1 kali B. Kemudian, menggunakan sifat identitas pada perkalian. Selanjutnya, 1 itu adalah 1 per A kali B. Nah, ini berdasarkan sifat inverse pada perkalian. Nah, lalu selanjutnya, kita menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita kelompokkan yang tadinya sama dengan 1 per A dikali A kali B, di mana AB itu sama dengan 0 menurut permisalan yang diketahui tadi itu. Jadi A kali B itu jadi 0, ditulis jadi 1 per A dikali 0. Nah, menurut teorema, A kali 0 itu sama dengan 0. Nah, maka terbukti B sama dengan 0, dan dengan cara yang sama dapat digunakan untuk menunjukkan jika B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Nah, jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0, dan negatif A tidak sama dengan 0. Nah, maka kita bisa lihat karena 1 per 2 tidak sama dengan 0, maka negatif A juga tidak sama dengan 0. Nah, A dikali 1 per A sama dengan 1, yaitu menggunakan inverse. Nah, berdasarkan poin C, yaitu menggunakan sifat perkalian negatif dari dua bilangan real sama dengan positifnya, maka negatif A dikali negatif 1 per A sama dengan 1. Nah, jika kita menggunakan teorema 1.2, nah, A dikali B sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 per A, maka negatif 1 per A sama dengan 1 per negatif A, atau 1 per negatif A sama dengan 1 per A. Nya yaitu bilangan rasional dan irasional. Pertama, itu operasi pengurangan. Misal, A dikurangi B sama dengan A tambah negatif B. Untuk setiap A, B, anggota bilangan real. Nah, selanjutnya itu operasi pembagian. Misalkan A per B sama dengan A kali 1 per B. Nah, untuk setiap A, B, anggota bilangan real dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya dalam penulisan perkalian, A dot B cukup dengan sama dengan AB. Setiap A, B merupakan anggota bilangan real. Nah, selanjutnya A kuadrat sama dengan AA, atau A3 kuadrat sama dengan A kuadrat kali A. Nah, dengan secara umum, A pangkat N plus 1 dengan A pangkat N kali A untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya A pangkat 1 sama dengan A. Selanjutnya yang terakhir, jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1, dan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A.
Pembuktian selanjutnya yang kita akan tunjukkan, nah bahwa perkalian dua bilangan real yang negatif yaitu negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Nah, maka kita akan gunakan adalah berdasarkan teorema 2.1. Nah, kita punya negatif A sama dengan negatif 1 kali A dan negatif B sama dengan negatif 1 kali B. Nah, sehingga negatif A dikali negatif B sama dengan negatif A dikali negatif 1 kali B. Nah, itu diketahui dari permisalan yang kita dapat. Kemudian menggunakan sifat komutatif yang bagian negatif 1 kali A menjadi A kali negatif 1 yang negatif 1 kali B-nya tetap. Nah, selanjutnya menggunakan asosiatif yang dua bilangan realnya itu dikeluarkan dari kurungnya jadi A kali dalam kurung negatif 1 kali negatif 1 kali B. Nah, selanjutnya dikarenakan negatif 1 kali negatif 1 itu menjadi 1, jadi ditulis A kali 1 kali B. Nah, A dikali 1 dikali B itu sama dengan A dikali B. Maka terbukti negatif A kali negatif B sama dengan A. Nah, elemen bilangan real yang dinotasikan dengan R yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dot B merupakan anggota bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 disebut dengan bilangan rasional. Nah, himpunan semua bilangan rasional pada bilangan real yang dinotasikan dengan R dinotasikan juga dengan Q. Akan tetapi, tidak semua elemen bilangan real yang dinotasikan dengan R merupakan elemen bilangan rasional yang dinotasikan dengan Q, seperti akar 2 yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B. Oleh karena itu, elemen bilangan real yang bukan elemen bilangan rasional disebut dengan elemen bilangan irasional. Pada teorema 2.3 ini, tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2, yang jika dinotasikan ke dalam bentuk matematikanya yaitu tidak terdapat atau tidak ada bilangan rasional R elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Masuk ke bagian pembuktian, di sini menggunakan kontradiksi dengan pengandaian, kebalikannya dari pernyataan teorema 2.3. Terdapat atau ada bilangan rasional R, elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2, maka R tidak sama dengan 0. Jika R nilainya 0, maka tidak menghasilkan 2. Jadi, R elemen bilangan rasional, maka R sama dengan P per Q. Seperti yang disebutkan tadi bahwa bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau P per Q dengan syarat Q tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu harus disertakan tidak sama dengan 0. Dengan P dan Q elemen bilangan bulat. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1 atau disebut dengan relatif prima. Sehingga diperoleh P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2 atau P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Karena 2Q kuadrat genap, maka P kuadrat genap. Akibatnya P juga genap. Sebab jika P ganjil, dapat dinyatakan P sama dengan 2K ditambah 1 untuk setiap K elemen bilangan asli. Langsung saja P kuadrat sama dengan 2K ditambah 1 dikuadratkan, menghasilkan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Diperoleh 2 dikalikan 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 yang menghasilkan bahwa P kuadrat itu ganjil. Jadi P itu haruslah genap. Karena P genap, dinyatakan P sama dengan 2M untuk setiap M elemen bilangan asli. Yaitu di sini bisa dituliskan P kuadrat sama dengan 2M dikuadratkan, menghasilkan 4M kuadrat. Jadi didapatkan P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Karena tadi hasil yang diperoleh P kuadrat itu 4M kuadrat, maka 2Q kuadrat itu sama dengan 4M kuadrat. Jadi Q kuadrat itu sama dengan 2M kuadrat, di mana Q menghasilkan genap. Hal ini kontradiksi dengan pemisalan bahwa P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Karena P dan Q bilangan genap, jadi dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat atau tidak ada bilangan rasional R elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.